Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seluruh muda, sejarah mencatat nama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ulama yang berpengaruh di Nusantara bahkan dunia. Ia dikenal sebagai sosok pendiri organisasi terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Kehadirannya tak hanya menjaga dan mensiarkan agama Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga adalah sosok ulama karismatik, pejuang kemerdekaan yang gigih, serta seorang kiai yang berwawasan luas, sehingga disebut-sebut sebagai salah satu tokoh terbesar abad ke-20, sekaligus dijuluki sebagai Hadratus Syekh yang berarti Sang Maha Guru. Sahabat seluruh muda, berikut ini kami telah merangkum kisah perjuangan guru besar sekaligus pahlawan nasional, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Simak ulasannya hingga selesai. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Kelahiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon, 14 Februari 1870 Masehi di Pesantren Gedang, Tembak Raja Kabupaten Jombang. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya VI, yang berputra krebet atau Jaka Tingkir. Dalam sejarah tercatat Jaka Tingkir adalah Raja Pajang pertama tahun 1568 Masehi dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai meninggalkan rumah, menjadi santri dan tinggal di beberapa pesantren. Ia pernah menjadi santri di Pesantren Wonorejo Jombang, Pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian Pesantren Langitan Tuban, dan Pesantren Trenggilis Surabaya. Merujuk pada buku profil Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1891 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke tanah Jawa dan belajar di Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pada usia 21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisa, salah seorang putri Kiai Yakub. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim Asy'ari bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah haji. Kesempatan di Tanah Suci juga digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu hadits. Namun, saat berada di Mekah, istri Kiai Hasyim meninggal dunia. Demikian pula dengan anak yang dilahirkan di Mekah. Karena keilmuannya yang dinilai telah mumpuni, Kiai Hasyim Asy'ari dipercayai untuk mengajar di Masjidil Haram bersama 7 ulama Indonesia lainnya, antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Mekah, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki banyak murid dari berbagai negara, antara lain Syekh Sa'dullah Al-Maimani, yaitu mufti di Bombay, India, Syekh Umar Hamdan, ahli hadis di Mekah, serta Al-Hisab Ahmad bin Abdullah, seorang ulama dari Syria. Kemudian murid dari tanah air, antara lain Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berasal dari Jombang, Kiai Haji Asnawi berasal dari Kudus, Kiai Haji Dahlan berasal dari Kudus, dan Kiai Haji Bisri Sansuri berasal dari Jombang, serta Kiai Haji Soleh berasal dari Tayu. Pada tahun ke-7 di Mekah, tepatnya tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri. Setelah pernikahan itu, Kiai Hasyim bersama istrinya kembali ke Indonesia. Mendirikan pesantren. Pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Pesantren Tebu Ireng. Awalnya, santri berjumlah hanya 8 orang dan berjalan seiring waktu, Pesantren Tebu Ireng menjadi salah satu pesantren dengan santri terbanyak. 2 tahun setelah mendirikan pesantren, Khadijah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia tanpa meninggalkan putra. Kiai Hasyim kemudian menikah dengan Nafikoh, putri Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun, yang kemudian dikaruniai 10 anak. Pada akhir 1920-an, Nyai Wafiko wafat. Kiai Hasyim kemudian menikah
dengan Nyai Masrurah dan dikaruniai 4 anak. Sahabat Suluh Muda, pendiri pesantren Tebu Irang itu merupakan kakek dari Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, serta ayah dari mantan Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim. Mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah mendapat masukan dari beberapa kiai pengasuh pondok pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang kini menjadi ormas terbesar di Indonesia. Organisasi kebangkitan ulama ini secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Kiai Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai rais akbar dalam organisasi tersebut. Melawan penjajah. Di masa penjajahan, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuatnya disegani oleh Belanda dan Jepang. Saat Belanda menjajah, Kiai Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun, pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Dalam buku Kiai Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri, fatwa tersebut membuat Belanda kewalahan. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian, fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jemaah calon haji yang kemudian membatalkan keberangkatannya ke Tanah Suci. Sementara, pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke arah Tokyo setiap pagi. Memandu pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tak bisa dipisahkan dari peran santri. Sekitar tahun 1943 hingga 1945, hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar dan barisan-barisan serbaguna untuk mempertahankan tanah air. Dari sekian banyak laskar, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan yang paling tersohor kala itu. Laskar Hizbullah, yaitu tentara Allah, didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya 8 Desember 1944. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari yang saat itu menjadi pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi telah menjadi pioner utama penyemangat para pejuang kelaskaran. Bahkan beliau sendirilah yang memberikan wejangan dan penggemblengan kepada para pejuang laskar. Setiap malam mereka digembleng di pesantren Tebu Irang dengan diberi amalan-amalan, doa-doa, wirid-wirid sampai ritual pemberangkatan yang sangat sakral. Bagi kaum pesantren, barokahnya kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari ini tentu merupakan motivasi yang sangat besar. Selain dilatih kemiliteran, Laskar Hizbullah juga dibekali pendidikan kerohanian oleh para kiai serta pelatihan militer. Sementara itu, para kiai-kiai pesantren pun membentuk satuan militer yang disebut Sabilillah. Sebelum dikirim ke medan pertempuran, para penggawa Laskar Hizbullah dan Fisabilillah, khususnya di wilayah Jawa Timur, dididik langsung oleh Hadratus Syekh. Mereka inilah yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari sekutu, termasuk pertempuran Surabaya pada bulan Oktober hingga 10 November 1945. Pencetus resolusi jihad. Di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan membonceng Nica bermaksud kembali menduduki Indonesia. Para pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh militer seperti Soekarno, Bung Tomo, dan Jenderal Sudirman kemudian meminta saran kepada para kiai. Mereka datang untuk meminta pendapat, nasihat, bahkan fatwa tentang perjuangan melawan penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari pada 17 September 1945 kemudian mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban untuk Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam, bahwa
wajib hukumnya berjuang mempertahankan NKRI, dan yang gugur dalam medan perang dianggap sebagai syahid fisabilillah. Dalam buku resolusi jihad NU dan perang 4 hari di Surabaya, poin-poin penting dalam fatwa resolusi jihad itu adalah berperang, menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, bahkan bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tersebut, kewajiban itu dijadikan fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlawanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan sekutu. Salah satu yang terbesar dan heroik, yakni pertempuran di Surabaya oleh area-area Surabaya pada 27 hingga 30 Oktober 1945 dan memuncak pada 10 November 1945. Peristiwa ini memang terjadi pasca 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini menjadi tonggak keberlangsungan bangsa. Bayangkan, jika pada saat itu bangsa Indonesia mengalami kekalahan melawan Belanda pada 27 Oktober hingga 10 November, maka Indonesia mungkin hingga sekarang masih dalam jajahan. Menyatukan dua kubu besar. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia yang lain, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut selain menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Atas jasanya selama hidupnya terhadap negara dan agama Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dinobatkan oleh para ulama sebagai Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru, dan ditetapkan oleh negara sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964.